dan kemungkinan yang berkembang di masyarakat bahwa mencari SIM itu masih untuk mendapatkannya masih sangat susah, Pak. Untuk itu mohon izin bantuannya, mumpung ini Jumat curhat, kami tak curhat panjenengan supaya ini direalisasi untuk waktu yang akan datang. Syukur-syukur kalau bisa pakai standar waktu, Pak. Mungkin mencari SIM dari datang pintu 1 sampai pintu terakhir 30 menit itu udah selesai. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan beliau Bapak Wakapolres Pacitan, Kompol Pujiono SH. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan atau dari warga. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Wakapolres atas arahan dan sambutannya. Untuk selanjutnya kita masuk sesi curhat. Untuk itu tidak berlama-lama, kepada Bapak Ibu ingkang kepareng badhe curhat, monggo. Oh yo, Pak Woto, ya sekabeh bola kabeh. Sing pinggir sing sing cedhak aku padha gundule. Monggo sebutne asmane sinten saking pundi? Nama Purwanto dari RT 2 RW 4 Dusun Mojo, Pak. Sudah, Pak, dimulai. Siap, mohon izin Pak Wakapolres, kami menyampaikan pengalaman pribadi, Pak, dan kemungkinan yang berkembang di masyarakat bahwa mencari SIM itu masih untuk mendapatkannya masih sangat susah, Pak. Untuk itu mohon izin bantuannya, mumpung ini Jumat curhat, kami tak curhat panjenengan supaya ini direalisasi untuk waktu yang akan datang. Syukur-syukur kalau bisa pakai standar waktu, Pak. Mungkin mencari SIM dari datang pintu 1 sampai pintu terakhir 30 menit itu udah selesai. Demikian, Pak. Sekali lagi, barangkali ini bisa dilaksanakan, mungkin akan menjawab polemik yang berkembang di masyarakat. Sekali lagi, kami tidak mungkin butuh lulus ujian, Pak, tapi lulus mendapatkan SIM. Oke, alhamdulillah, Pak, sampai sekarang saya pun tidak pernah punya SIM, Pak. Demikian, Pak, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking jujurnya. Jadi, matur nuwun, pertanyaan yang cukup luar biasa. Pak Woto nanti aja ya, ini yang depan dulu, nanti baru yang belakang. Monggo, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakapolsek, Polres yang kami hormati, dan bapak-bapak ibu yang lainnya, pada kesempatan hari ini, sebagaimana tadi sudah sampaikan Pak Wakapolres, kami dari masyarakat, khususnya di Desa Wiyoro, ini merasa, insya Allah merasa sudah ada peningkatan dari waktu ke waktu pelayanan kepolisian terhadap masyarakat, tapi juga tidak menutup mata, masih ada beberapa hal-hal yang mesti harus mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian. Nah, salah satunya dari keamanan penggunaan lalu lintas jalan, Pak. Penggunaan lalu lintas jalan, kalau kita perhatikan di Kecamatan Ngadirojo ini, tingkat kecelakaan dari tahun ke tahun itu tidak semakin menurun menurut informasi yang kami dapatkan, tapi justru mengalami peningkatan. Nah, terkait dengan hal itu, di beberapa kesempatan kami juga pernah menyampaikan kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dua pertanyaan dijawab dulu, Pak Waka. Baik,
Matur suwun atas pertanyaannya. Yang pertama, Bapak siapa tadi? Saya lupa mencatat, Pak. Pak Purwanto. Kalau yang satunya malah dereng matur jenengan, Pak Sinten. Pak Sujanto. Untuk Pak Purwanto karena kaitannya dengan SIM nanti saya serahkan ke Pak KRI ya. Nanti ya. Intinya tadi saya sampaikan di awal bahwa kita itu ingin memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Bicaranya, nah itu ada Pak, ada syarat-syaratnya. Jadi Pak Pur, Won Sewu mencari SIM itu mudah itu dalam arti bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh Pak KRI. Nah, karena di situ ada persyaratan, ada namanya PNBP harus bayar, mudah itu harus gratis misalnya, kan betul sakit. Karena itu harus ada bagian-bagian di situ. Yang kedua kaitannya dengan nanti dijawab Pak KRI, Pak Pur. Yang kedua saya masuk ke pertanyaannya dari Pak Sujatmanto. Yang pertama kaitannya dengan adanya rambu-rambu yang berimplikasi kepada terjadinya laka lantas mulai dari Hadiwarno ini Pak ya, pasar Hadiwarno sampai dengan Lorok di sini daerah sini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa upaya untuk menurunkan tingkat peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu berbagai faktor yang mempengaruhi. Bisa dari lampu penerangan, bisa dari jalannya itu tadi, jalannya rusak, berlubang dan sebagainya. Bisa karena jalannya itu kurang lebar dan sebagainya. Bisa dari pengguna jalannya, orangnya maksudnya, humannya, sopir, pengguna jalan, pengendara motor, mobil dan sebagainya. Bisa juga motornya atau mobilnya itu. Bisa juga dari cuaca. Nah, terkait dengan rambu-rambu, non sewu Bapak, itu yang memiliki kewenangan pemasangan rambu-rambu berdasarkan kajian tentunya, apakah di sini perlu dipasang rambu larangan penyalip misalnya. Oh, di sini perlu diberi rambu larangan berhenti. Di sini perlu diberi larangan parkir misalnya. Itu adalah berdasarkan kajian secara terpadu dari kepolisian dan juga dinas perhubungan. Nah, untuk itu pertanyaan Bapak terkait dengan rambu-rambu akan kami catat. Nanti Pak Camat yang turut mengawal kepada Pak Dinas, Kepala Dinas Perhubungan, bahwa hal itu guna itu semua kan fungsinya untuk mengurangi peristiwa-peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas. Manakala jalan itu harus diberikan rambu-rambu, rambu-rambu apa? Kan macam-macam tadi saya sampaikan. Oh, ini karena kejadiannya ada truk parkir ditabrak dari belakang. Oh, berarti harus diberi rambu larangan parkir. Oh, penyebab kecelakaannya di sini karena jalannya sempit. Ketika salip-salipan kemudian terjadi crash, tobrokan. Oh, berarti harus ada rambu-rambu larangan mendahului. Kajian-kajian rambu itu nanti usulan Bapak ini tadi langsung akan kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan CKI Bina Marga. Lalu makanya nggih, kalau masalah rambu kita harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Kata nggih Pak, rambu-rambunya apa? Ya nanti kajiannya apa nih. Yang kedua, pertanyaan kedua kaitannya hubungan dengan Pak FS ya, itu Mas FS Pak, ya kita mengenalnya FS dan TM. Kata nggih, Pak Ferdi Sambo dan Pak Teddy Minahasa, FS dan TM. Betul Bapak. Jadi peristiwa kejadian itu sangat memukul citra kepolisian. Dari yang di posisi 80 sekian langsung jatuh. Kami yang di daerah Bapak prihatin dengan adanya atasan kami yang sedih. Namun demikian Bapak, tidak berarti, ini mohon maaf Pak, ada kata pepatah itu Pak, karena setitik nila rusak susu sebelah. Pun digebiawi amatan nggih nuwun sewu nggih. Nanti kalau panjenengan ikut karena setitik nila rusak susu sebelah, ini kita yang di sini semua ini kacau semua ini. Itu anggaplah bahwa itu person atau oknum yang karena urusan pribadi masing-masing. Jadi tidak ada kaitannya dengan institusi. Namun demikian kami yang di daerah ini Bapak berupaya Bapak
Makanya yang tadi saya ini berupaya pendekatan dengan penjenengan, ingin tahu, ingin mencari solusi bagaimana sih. Juga bagian dari kontrol penjenengan itu. Jadi Bapak Ibu semuanya ini bagian dari kontrol kami. Itu namanya enten polisi anggota sing rada miring-miring, nah jenengan matur Pak Kapolsek. Nanti kan sampai ke saya. Yang tidak menunjukkan keteladanan sikap sebagai anggota Polri di masyarakat. Karena seperti itu tadi, sejak itu waduh Pak, namanya penekanan pimpinan kepada kami yang di wilayah ini Pak, luar biasa tekanan. Tapi kita berupaya Pak, kami yang di daerah ini berusaha bagaimana kami dapat mendapatkan hati kembali di masyarakat. Begitu ya? Prinsipnya setiap ada keluhan, ada permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan Polri, kita tadi ingin mewadahi, ingin memberikan kemudahan supaya masyarakat itu supaya kembali bisa diraup kembali kepercayaan kepada institusi kami. Biarlah yang sudah terjadi. Biarlah itu menjadi catatan kelam tinta merah bagi kita. Tapi kita tidak ingin membuat buku itu menjadi merah, kan begitu kan Pak? Nah, kata nggih? Demikian Pak Ali, sementara, monggo silakan Pak. Sekarang pertanyaan yang mana Pak Kairi? Terima kasih, Komandan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakapolres dan PJU Polres Pacitan beserta For Pimcam Ngadirojo. Baik, terkait dengan pertanyaan disampaikan oleh Pak Purwanto, kami sebagai kandidat legislatif juga baru Pak, baru 2 minggu di sini. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Purwanto terkait dengan pembuatan SIM tadi, minta cepat selesai gitu Pak ya, waktunya kalau bisa 30 menit ya. Kalau bisa juga 5 menit selesai ya Pak. Seperti itu. Ngapunten begini Pak Pur, di dalam kepolisian atau undang-undang bahwasanya pembuatan SIM kita harus ada prosedur yang harus kita lewati Pak, termasuk persyaratan-persyaratan seperti ujian teori maupun praktek. Di situ memang untuk loket 1 sampai penerbitan SIM ada beberapa proses yang harus kita lalui seperti itu. Memang rata-rata di masyarakat kebanyakan yang tidak lolos itu di praktek Pak, kebanyakan di praktek karena kasat mata kelihatan. Tapi kalau untuk urusan uji teori Pak, yang sudah kita laksanakan bahwasanya yaitu tadi untuk mempercepat atau melayani masyarakat dengan baik. Kalau ada masyarakat yang ujian teorinya 5 atau 6 kali tidak lulus, itu kita bantu loloskan untuk uji teorinya Pak ya, seperti itu. Itu yang sudah kita laksanakan karena kita juga kasihan jauh-jauh dari desa, dari gunung, ingin mendapatkan SIM kok sulit gitu Pak ya. Makanya setiap uji teori kalau sudah 6 atau 5 kali biasanya kita bantu untuk meloloskan Pak. Tetapi untuk prakteknya ini kalau untuk praktek, kalau memang masyarakat ataupun pemohon SIM tidak lulus, itu bisa latihan di tempat kita Pak ya. Mungkin bisa di antara Babin seperti apa, seperti yang di Jombang Pak ya. Di Jombang itu kita ada program SIM desa, maksudnya itu Babin itu menyiapkan lapangan di kecamatan atau di desa untuk praktek. Jadi kita siapkan untuk belajar praktek. Mungkin di sini tempatnya terlalu jauh, mungkin bisa ke tempat kita atau tutorial seperti apa, bisa praktek untuk roda 2 maupun roda 4-nya Pak ya. Seperti itu. Terkait untuk masalah biaya kita sudah selesaikan di sini Pak ya. Untuk biaya SIM mungkin SIM ada beberapa, ada SIM A, SIM B, SIM C, dan SIM D Pak. Untuk SIM A baru untuk biayanya Rp120, termasuk SIM B.
untuk perpanjangan SIM A-nya 100. Itu PNBP-nya Pak, itu kita setorkan ke bank Pak ya, bukan kita yang menerima, nanti kita setor ke negara, seperti itu. Mungkin sedikit itu Pak yang bisa kami sampaikan Pak, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi Pak. Ini Pak, mungkin terkait lulus atau tidak lulus, kalau mengingat kita dulu juga ujian dapat 5 nilainya merah, dapat 4 nilainya merah, ternyata saya juga punya ijazah SMA lulus Pak. Pasti jangan itu teori dan peraturan yang bagian tahapan dari untuk mencari kerja itu maksudnya masuk pintu 1 sampai pintu 2 itu mungkin bisa diselesai dengan rangkaian biaya dan sebagainya Pak. Dan jangan diambil lulus dan tidak lulus kalau kita harus kepanjitan lagi, belajar lagi waktu Pak. Kita yang ikuti di sini ngarit Pak, jadi repot Pak kalau kita harus kursus dan sebagainya, mungkin waktu yang belum bisa menepati itu Pak. Jadi harapan kami bukan karena lulusnya, tapi tahapannya nggak dilewati, tapi harapannya dapat Pak, bukan karena lulus. Terima kasih. Angel nih kata Pak Ali, angel nih. Pak KRI yo bingung ya le jawab. Bisa bingung Pak, jadi kalau masuk pintu 1 keluar pintu belakangnya tahapan tetap dilewati Pak, teori praktek tes kesehatan dan sebagainya dan biayanya sekian dilewati, tapi keluar pintu sana langsung dapat Pak. Bayangkan kalau kita berangkat dari sini jam 5 kan sampai praktikan jam 9. Begitu untuk umat itu juga untuk karapan dan sebagainya, ya itu Pak tulisnya kan. Dia bertambah saja. Terus ngeten. Itu kan memang ada, tidak seperti samsat beda nih. Ada kalau samsat itu kan ada loket 1 penerimaan berkas, kedua, ketiga sampai registrasi STNK. SIM kan berbeda Pak. Yang pertama penerimaan berkas, kemudian ujian, nah, teori, ujian, praktek. Nah itu ada nilai lulus dan tidak lulusnya itu. Nah memang seperti itu. Ada nilai lulus dan tidak lulusnya. Nah untuk menuju ke tahap akhir harus melalui tahapan yang awal tadi. Nah kalau nyuwun lulus ya sampai akhir juga sebetulnya. Pertanyaannya, nah kalau nggak lulus bagaimana? Mengulang kembali kan begitu kan? Nah, kan begitu. Beda dengan yang di satunya yang apa registrasi STNK itu kan hanya verifikasi istilahnya. Verifikasi kalau kelengkapan administrasinya sudah lengkap, kemudian pembayarannya diberikan ya langsung dapat diregistrasi STNK itu. Nah, kalau SIM ini kan surat izin mengemudi itu kan melekat kepada person Pak, orangnya. Kalau STNK itu kan barangnya, motornya jenengan, mobilnya penjenengan. Nah kalau SIM ini kan pembekalan terhadap apakah orang yang tercantum tersebut memiliki kecakapan untuk mengendarai sebuah kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, roda 6 dan seterusnya. Nah, makanya ada tahapan-tahapan kelulusan. Kalau tidak lulus bagaimana? Ben lulus Pak, pokoknya ini gitu. Padahal kalau tidak lulus harus mengulang kembali. Solusinya tadi sudah disampaikan. Boleh latihan di Polres itu, di Satpas itu Pak. Itu kan ada kayu-kayu yang dipasang itu Pak. Kalau sore jenengan boleh rawuh ke sana main. Nah, leko ngeten. Boleh main di sana. Atau di sini saged bikin di mana gitu lapangan atau mana Anda bikin sendiri. Nah, supaya bisa ya berjalan-jalan atau istilahnya berlatih lah, berlatih di situ. Nah nanti di sana kan sama, Anda pastikan ukurannya sama, beloknya berapa kali sama, lah nanti lulus nanti. Ngerti nggih, Pak? Jadi kalau nggak lulus supaya menuju ke tahap akhir dapat SIM, ya memang itu butuhkan waktu 30 menit misalnya. Itu kalau hanya sebuah verifikasi seperti Samsat, seperti STNK tadi, itu hanya verifikasi. Kalau ini kan aja ujiannya, jadi masuk dulu ruang ujian teori, lulus nomboten. Ini rambu apa ini? Kan ujiannya nggak tahu baca rambu dan sebagainya. Ini rambu apa? Parkir. Silang berarti tidak parkir. Yang pilih bukan parkir. Nah, kan
Anda tidak tertulis. Gitu nggih. Tapi kalau memberikan kemudahan, sebetulnya diberikan kemudahan, diberikan ada drillnya di sana. Kata nggih Pak? Pripun? Karena kalau datang dari Ngadirojo ke sana tujuannya golek SIM, terus tidak lulus balik pulih, gitu. Balik pulang lagi. Gak dapet SIM kan gitu kan? Waduh, di rumah wis potong rumput, potong kayu sengon dan sebagainya, ternyata mau cari SIM nggak dapat kan gitu kan? Karena tidak lulus. Nah, gitu kan. Akhirnya mengulang dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi kendala perjalanan, ngerti tadi maksudnya. Kalau sudah bisa baru nanti nyari SIM lagi. Ngerti nggih? Monggo Pak Ali. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Ngadirojo yang Polsek Ngadirojo yang sekarang ini sudah lebih baik dibanding sekian tahun yang lalu. Dibuktikan apa? Karena timbulnya kerawanan sosial di masyarakat dan tindak kriminal sudah jauh menurun, dan dibuktikan lagi dengan adanya patroli keliling setiap malam dan siang pula, bahkan masuk ke kampung-kampung ya, saya melihat sampai ke pelosok-pelosok, sehingga insya Allah jauh lebih baik lagi. Namun jangan sampai posisi yang begitu damai, begitu diam, Ngadirojo yang bisa dibilang nol kriminalitas ini justru melenakan. Seperti sekian tahun yang lalu terjadi perampokan di depan kantor polisi, waktu itu agak ke utara sedikit. Kemudian ada tindak kriminal di Mogarjo waktu itu, karena saking adem ayemnya sampai sekarang pun tidak pernah terungkap. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan usulan. Yang pertama adalah di Ngadirojo ini karena tindak kriminal sangat minim, tetapi justru kejadian laka lalu lintas itu justru sangat tinggi. Nah, karena itu kalau saya perhatikan waktu-waktu kejadian itu adalah di pagi hari ketika lalu lintas sangat sibuk, ketika murid-murid sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu bekerja ke pasar dan sebagainya. Nah, untuk itu saya mohon yang pertama, Polres Ngadirojo nanti menurunkan personilnya ke tempat-tempat yang rawan, seperti yang tadi Pak Jatmanto sampaikan, diantaranya di daerah pasar. Nah, kalau saya bukan hanya di pasar, tetapi justru di titik-titik sekolah. Mohon maaf sekali lagi, di titik-titik sekolah. Seperti kalau di Ngadirojo itu di sebelahnya Polsek, itu kan ada SD Ngadirojo, di belakangnya kantor Polsek itu. Sebaiknya di pertigaannya itu ada penjaganya, kemudian di SMA, di SMP, SMK dan lain sebagainya. Dan itu mohon diulangi lagi nanti ketika siswa itu pulang sekolah, karena selama ini akhir-akhir ini sampai belum lama ini sekolah saya satu Ngadirojo mengadakan istighosah karena saking tingginya anak-anak yang mengalami kecelakaan, bahkan ada yang meninggal. Nah, untuk itu sekali lagi saya mohon Polsek Ngadirojo menurunkan personilnya secara rutin, mboten naming 1-2 kali saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon nanti juga ada semacam tindakan terhadap motor-motor yang terutama tidak memakai lampu. Karena apa? Sering kejadian kecelakaan fatal di Kecamatan Ngadirojo ini, yaitu malam hari dan tidak memakai lampu. Karena itu saya mohon sesekali diadakan semacam rahasia dan lain sebagainya, tapi di malam hari khusus mereka yang tidak menggunakan lampunya. Dan berikutnya
Saya mohon kepada Polsek Ngadirejo atau mungkin dari Polres. Nggih, matur suwun. Pak Sema 1. Apresiasi terhadap Polsek Ngadirejo, mari ngono gak diapresiasi karena mohon diturunkan personil kan gitu kan. Nah, itu oke. Yang kedua, pernah terjadi perampokan Pak ya di sini ya. Nah, kemudian laka lantasnya lebih sering terjadi pada jam-jam sekolah, sering terjadi kecelakaan. Oke. Kemudian tidak hanya di pasar, tapi minta di sekolah-sekolah juga kehadiran daripada petugas. Yang kemudian tindakan terhadap motor-motor yang tidak pakai lampu di malam hari dan 2, 3 atau beberapa saat secara periodik atau secara jadwal tertentu diadakan pembinaan atau irup pagi di sekolah-sekolah. Baik. Ini pertanyaan gabungan terus ini tadi. Banyak pertanyaan, tidak hanya 2 tapi ada 5 atau 6 ini tadi ya. Ngaten Pak. Pak Kapolsek, anggotanya berapa Pak? Anggotanya 19. 19. Desanya berapa? 18. Nah, saya sampaikan dulu kondisi di internal kami Pak G. Pak Kapolsek ini anggotanya 19, 19 plus Kapolsek. termasuk Kapolsek itu 19. Desanya saja 18. Nah, gitu. Padahal sebagai ketentuan dari Mabes, sebetulnya seharusnya satu desa itu harus punya 1 babin. Kalau 1 desa dari Pak Kapolsek dari babin juga nanti. Belum nanti fungsi yang lain itu, fungsi reskrim, fungsi intel, fungsi sabara dan sebagainya. Nah, kondisi real ini kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu semuanya dulu. Oh, landing pointnya bahwa kondisi Polri saat ini kekurangan personil, itu satu. Karena Bapak ini tadi permintaannya harus personil turun begitu. Nah, namun demikian Bapak, itu bukan menjadi kendala kami dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hambatan, pun rangkap perintah dari kita sudah menurunkan perintah 2-3 desa 1 babin. Kan mesti ngoten nggih. Di sini juga gitu nggih, Babin Wiyoro mungkin juga membawai mana babin kita. 2 desa. Putih. Nah, penjiran berapa desa Pak Kun? Wiyoro sama mana? Cangkring. Nah, contohnya ini Pak. Pak Kun ini membawai 2 desa, Wiyoro sama Cangkring. Padahal sebenarnya harusnya 1 desa itu 1 Polri minimal itu. Kalau yang di Surabaya sana itu malah 1 desa bisa 3 Polri karena desanya besar, penduduknya padat. 1 perumahan saja di Surabaya sana itu mungkin bisa 1 desa di sini penduduknya maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan patroli, kemudian penjagaan atau pengaturan lalu lintas di tempat-tempat tertentu, kemudian juga tindakan terhadap motor, kemudian juga nanti akan kita jadwalkan Pak G. Nah, Pak Kapolsek tolong dijadwalkan irup atau pembinaan di SMP, SMK atau mungkin juga SD, nah, yang tertentu tapi. Artinya begini Pak, sebetulnya kita ini ada operasi Bina Kusuma hari ini, saat ini. Itu sasarannya adalah pembinaan kepada sekolah-sekolah itu. Sasarannya pembinaan, sambang dan sebagainya. Namun demikian karena keterbatasan personil juga itu yang dapat di lingkup kota dan sekitarnya. Kebon Agung dapatlah, kemudian Rekuku, Arjosari dapat. Sing rada-rada memang rada Indonesia rada. Polsek yang mengadakan Polsek. Tapi jadwal itu nanti akan kita buat. Nanti Pak Kasat Dinas juga bisa turun ke sekolahan maksudnya untuk menjadi inspektur Pak. Yang lebih penting lagi adalah dari para orang tua Pak ya. Kalau usia SIM itu kan 17 tahun minimal. Tapi wis umur 15 kelas 1 2 SMP, kelas 1 2 SMA wis dibukaske motor kali bapak ibunya. Ini kan jadi kendala juga. Padahal itu belum saatnya memiliki atau mengendarai motor. Adik-adik kita atau anak-anak kita itu. Sehingga menjadi problem terjadinya kecelakaan lalu lintas, bertambahnya kendaraan di jalan, tidak menguasai mesin yang belum saatnya, masih SMP dan sebagainya. Itu juga faktor, selain lampu mati tadi Pak. Kalau lampu mati sebetulnya siang pun harus nyala sekarang ini. Gitu.
Sekarang ini sebetulnya tidak malam, apalagi malam hari, siang pun sebetulnya harus nyala sekarang untuk roda 2.